Oke teman-teman, balik lagi bersama Yu-Gi-Oh! Undercover Indonesia di New Gyo, segmen yang meliput berita-berita terhangat tentang Yu-Gi-Oh! 1 minggu belakangan ini. Dan inilah berita terbaru akhir-akhir ini. Hari Minggu kemarin, tanggal 12 September 2021, Konami meluncurkan leak OCG Bandlist yang akan diterapkan pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatang. Beberapa kartu yang berubah jadi Forbidden ada True King of All Calamities. Calamities ini punya quick effect yang membuat lawannya nggak bisa ngaktifin efek monster dengan atribut tertentu sampai akhir giliran. Ditambah lagi lawan juga nggak bisa nyerang pakai monster dengan atribut tersebut. Efek seperti ini udah terbilang sangat kuat dan dia juga udah lama mendominasi meta sejak era True King Dinosaur. Di meta OCG terkini, salah satu deck yang bisa setup ke monster ini dengan gampang adalah Virtual World lewat Virtual World Gate Shuche. Sejak awal dirilis, Mystic Man udah bikin stres lawannya, karena hanya dengan menggunakan kartu ini pemain bisa mengubah state duel yang tengah berlangsung menjadi semacam permainan resource. Kalau lawannya nggak punya cara buat ngatasin kartu ini, maka duelnya sangat mungkin berakhir dengan deck out. Mystic Man bisa dipakai hampir di segala deck. Lawan kadang juga nggak memperhitungkan adanya kartu ini, dan kemudian bisa aja kalah cuman gara-gara seonggok Mystic Man. Berikutnya kartu-kartu yang berubah jadi limited ada Cyframe Gear Gamma. Gamma walaupun tadinya semi-limited, tapi masih sering banget dipakai di banyak top deck. Efeknya bisa menegate aktivasi efek dari efek monster, dan gak banyak juga kartu yang bisa mengcounter siasat kartu ini. Plus dia bisa jadi extender karena sekaligus bisa spesial summon dirinya dan juga Cyframe Driver ke field, yang mereka ini adalah tuner dan non-tuner. Salah satu monster terkuat saat ini, dia seorang diri mengangkat archetype Zodiac ke permukaan meta lagi. Walaupun Azzeus masuk limited dan sebenarnya nggak berdampak begitu besar, karena posisinya mirip kayak Predaplan Anaconda Verte. Tapi setidaknya Azzeus nggak bisa dipakai lebih dari satu kopi dan bakalan lebih ketar-ketir kalau dipakai di deck yang main Pot of Extravagance. Selanjutnya kartu-kartu yang berubah jadi semi-limited ada Soul Eating Oviraptor. Kartu ini udah masuk limited untuk waktu yang cukup lama dan bikin konsistensi deck Dino jadi berkurang. Tapi dengan diubahnya Oviraptor ini jadi semi-limited, deck Dinosaur jadi punya nafas segar lagi. Kartu ini sebelum di errata sangat relevan di deck Dragon Link. Tapi sekarang gara Dragon LP udah Forbidden, Red Ice Darkness Metal Dragon sekarang juga udah punya klausa Heart Once per turn, bahwa 2 kopi juga nggak terlalu ngaruh. Makanya kemungkinan kartu ini perlahan dilepaskan dari limited menjadi semi-limited. Banyak yang bingung juga kenapa kartu ini sampai harus jadi semi-limited, karena sebenarnya dia udah punya drawback Benny 10 kartu dari top deck yang lumayan fair. Tapi ya walaupun kayak gitu, kalau dimainin secara bener, Desert ini bisa jadi part of grid beneran yang ngasih pemainnya +1. Salah satu kartu yang bisa mengcounter Cyframe Gear Gamma udah jadi staple standar di era saat ini. Fungsinya mirip kayak Call by the Grave. Kalau Call by the Grave aja bisa masuk ke semi-limited, nggak nutup kemungkinan juga Crossout Designator juga nyusul. Terakhir adalah kartu-kartu yang berubah jadi unlimited. Ada Danger Nessie. Dengan dilepasnya Nessie, deck Danger bakal dapat konsistensi lagi. Toh deck Danger juga ada jarang kelihatan di OCG. Circle juga sama, status barunya bakal ngasih konsistensi lagi buat Salamangreat. Salah satu kartu yang pernah mendominasi Meta Link pada tahun 2019, karena dengannya pemain bisa nyulik monster lawan dan dipakai buat climb link misalnya ya, sekaligus nge-remove dirinya. Sekarang kartu ini udah rada kena power creep, karena game state-nya udah jauh lebih cepat, makanya diubah jadi unlimited pun merupakan langkah yang kemungkinan besar aman. Kartu ini juga sama kayak kasus Nessie dan juga Circle, ngasih konsistensi buat deck pendulum. Dan itulah bandlist OCG yang akan diimplementasikan pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatang. Konami membeberkan kartu-kartu baru buat booster pack Battle of Chaos yang diisukan bakalan rilis pada 16 Oktober 2021 mendatang sebagai OCG. Pertama ada 4 kartu support baru untuk archetype Nordic dan Aesir. Mereka adalah Galin Burst of the Nordic Beast, Ivaldi the Nordic Smith, Nordic Relic Lich Jolf, dan Nordic Relic Zvalin. Sekumpulan legacy support buat archetype lama. Kartu-kartu ini memberikan dampak konsistensi yang lumayan buat archetype Nordic dan Aesir. Karena salah satu dari mereka bisa berperan sebagai searcher, bisa swarm monster tertentu juga, ditambah kemampuan yang bisa recycle dari graveyard. Dan ada juga continuous trap yang bisa nge-negate kayak Destiny Hero Plasma. Deck Nordic dan Aesir jadi makin asik nantinya ya. Masih di Battle of Chaos ada juga kartu-kartu support baru untuk archetype Ice Jade. Ada Cosmocroix the Ice Jade Imperatrix, Angel of the Ice Jade, Kingfisher the Ice Jade Ship, Inian Cradle the Ice Jade Depths, dan Ice Jade Erosion. Ice Jade adalah salah satu archetype water yang belum lama ini diperkenalkan di set Burst of Destiny.
Kini dengan adanya 5 support barunya ini, playstyle Ice Jet perlahan jadi terlihat jelas. Ada Floodgate yang bikin lawan nggak bisa aktifin efek monster. Ada juga salah satu high level monsternya yang bisa bikin monster Ice Jet nyerang sambil tiduran kayak Super Heavy Samurai. Kita tunggu aja kiprah Ice Jet ini. Di Battle of Chaos juga diperkenalkan 2 kartu baru support untuk archetype Sword Soul. Ada Kissing Long Yuan, The Sword Soul Catastrophe, dan Sword Soul Sati. Kissing Lord Yuan merupakan boss monster baru yang juga adalah synchro counterpart langsung dari Long Yuan dan punya efek-efek yang cukup disruptif. Sati sendiri adalah kartu trap yang bisa membinis kartu Sword Soul tertentu secara instan, termasuk monster Worm Synchro. Kehadiran 2 kartu ini semakin menambah kengerian dan variasi dari deck Sword Soul tentunya. Terakhir di Battle of Chaos ada Branded Servants, sebuah support baru untuk archetype Branded yang searchable juga lewat kartu dari archetype Despia. Dan efek negate-nya lumayan unik karena secara mandiri bisa menegate aktivasi sebagian besar monster hand trap yang ada, mengingat kebanyakan attack atau defense-nya itu 0. Untuk merayakan 25 tahun sejak lahirnya franchise Yu-Gi-Oh!, Konami meluncurkan sebuah produk spesial bernama Ultimate Kaiba Set. Saat ini terdiri dari koper kas yang sering digunakan oleh Seto Kaiba, termasuk juga 3 kartu Secret Rare Blue Eyes White Dragon dan 61 kartu Ultra Rare yang pernah dipakai oleh Kaiba juga. Di antara kartu Ultra Rare ini, ada yang merupakan kartu baru, dan ada hubungannya langsung sama Kaiba di anime dan manganya. Mereka adalah Attack Guidance Armor. Tema efeknya pun mengadopsi dari efek anime dan manganya. Bisa ancurin monster yang lagi nyerang mirip kayak Sakuretsu Armor. Cuman kelebihan kartu ini kalau dilihat dari wordingnya, dia merupakan non-target distraction, kayak Mirror Force. Sedangkan efek kedua, kartu ini bisa mengubah target serangan yang tadinya udah ditarget oleh monster lawan, dan langsung masuk ke damage calculation. Cuman yang masih bikin penasaran, apakah efeknya ini bisa mentargetkan monsternya lawan sendiri atau enggak. Kayak efeknya Roulette Spider sama Dark Spirit of the Silent. Kita tunggu aja ntar. Dan kartu baru berikutnya ada Lifesaver, sebuah continuous trap yang juga pernah dipakai Kaiba di animenya. Dan efeknya ini bisa mendiscard kartu di tangan lawannya bergantung sama jumlah counter yang ada di kartu ini, dengan cara mengirimkan kartu ini dari field ke graveyard. Dan counternya bisa diperoleh di setiap end phase-nya lawan. Terus yang terakhir ada Magical Trick Mirror, kartu yang dipakai Kaiba di anime dan manganya juga, sebuah kartu normal trap. Efeknya ada 2. Yang pertama, kalau lawan declare attack, pemain bisa target satu spell di graveyard lawan, set kartu itu ke field pemainnya. Yang kedua, pemain bisa banish kartu ini dari graveyard terus ngirimin satu monster reborn dari tangan atau face down di field ke graveyard, special summon satu Obelisk the Tormentor dari graveyard dalam defense position. Terus kalau misal efek ini diaktifin pas gilirannya lawan, nanti sampai akhir giliran, selama monster yang di special summon pakai efeknya ini masih face up di field, setiap monsternya lawan harus nyerang kalau memungkinkan. Bisa dikatakan juga merupakan support langsung buat Obelisk the Tormentor ternyata ya. Tapi semua kartu ini dirilis dalam rangka memperingati anniversary Yu-Gi-Oh! ke-25, makanya efeknya nggak terlalu meta relevan, dan cuma dibikin buat seru-seruan aja. Berikutnya ada kartu promo majalah V-Jam yang efeknya masih belum kita ketahui, masih rahasia. Kartu ini adalah spellcaster type monster, tapi diisukan bakal punya sinergi yang bagus bareng sama Dark Magician. Namanya adalah Chronicle Magician. Kita pantau dulu perkembangannya. Kartu baru terakhir adalah kartu promo yang akan diterbitkan bersama manga Yu-Gi-Oh! OCG Structures volume keempat. Dia adalah Starring Knight, sebuah Axis monster rank 4. Mainan baru buat deck light level 4. Terlebih salah satu efeknya bisa special summon satu light monster dari tangan kayak misal Arc Lord Christia. Tanggal 30 September 2021 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh banyak penggemar Yu-Gi-Oh! Banyak hal menarik yang akan terjadi pada hari itu. Salah satunya di event Tokyo Game Show 2021 yang akan ditayangkan secara online di hari tersebut, Konami mengklaim akan membeberkan info lanjutan soal Yu-Gi-Oh! Master Duel. Selain itu, kemungkinan besar di hari yang sama juga World Yu-Gi-Oh! Arc 5 bakalan masuk ke game Yu-Gi-Oh! Duel Links. Beberapa hari yang lalu, Konami mengadakan polling card sleeve tahun 2021, dan 2 pemenangnya akan dikomersialkan secara publik di awal tahun 2022. Dan beginilah hasil dari polling tersebut. Inilah hasil perolehan sementara pada tanggal 13 September 2021, yang puncaknya diduduki oleh Whirlwind of Gasto dan disusul oleh Meteonis Drytron. Kemudian 4 hari setelahnya pada tanggal 17 September 2021, hasil akhirnya kemudian ditentukan dengan pemenangnya yaitu Meteonis Drytron dan disusul oleh Whirlwind of Gasto. Itulah beberapa berita penting Yu-Gi-Oh! Pekan ini di segmen New Gi-Oh!
Sekian dari Ugender Cover Indonesia, thank you dan nonton sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat dan I end my turn.